warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Herani dengan NIM 2311020039. Mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 5. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pendekatan sejarah politik, yaitu tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan periode Madinah, sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan beliau. Kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW, beliau bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, tetapi sebagai pemimpin. Menariknya, karakter kepemimpinan Nabi itu tidak statis, melainkan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang beliau hadapi. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas pada dua periode utama, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, terlebih dahulu penting bagi kita untuk memahami bagaimana Islam pertama kali masuk dan berkembang, khususnya pada dua fase utama, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Kedua fase ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan sangat berpengaruh terhadap pola kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Islam pertama kali diturunkan di kota Mekah melalui wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Pada fase awal ini, dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Hal ini dilakukan karena kondisi masyarakat Mekah yang masih kuat memegang tradisi jahiliyah, seperti penyembahan berhala, fanatisme suku, serta ketimpangan sosial. Dakwah pada periode ini difokuskan kepada orang-orang terdekat Nabi seperti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah. Setelah itu, dakwah Islam dilakukan secara terang-terangan, namun penyebaran Islam di Mekah menghadapi tantangan dan penolakan yang sangat keras dari kaum Quraisy. Penolakan tersebut berupa tekanan, intimidasi, boikot ekonomi, hingga penyiksaan terhadap para pengikut Nabi. Meski demikian, Nabi Muhammad tetap menunjukkan sikap sabar, konsisten, dan penuh kebijaksanaan dalam menyampaikan ajaran Islam. Fokus dakwah pada periode Mekah lebih menekankan pada penamaan nilai tauhid, akhlak, dan keimanan. Berbeda dengan kondisi di Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Islam mulai berkembang dalam situasi yang lebih kondusif. Masyarakat Madinah menerima kehadiran Nabi dengan baik dan menjadikannya sebagai pemimpin. Bukan hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam urusan sosial dan politik. Peristiwa hijrah ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam. Di Madinah, Islam berkembang sebagai sebuah sistem kehidupan. Nabi Muhammad membangun masyarakat yang berlandaskan persaudaraan, keadilan, dan toleransi. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, menyusun piagam Madinah sebagai dasar kehidupan bersama antar umat beragama, serta membangun tatanan sosial yang adil dan beradab. Pada fase ini, Islam tidak hanya diajarkan, tetapi juga dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari dua fase inilah kita dapat menilai bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Mekah dan Madinah sangat mempengaruhi gaya dan karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Perbedaan kondisi, tantangan, dan kebutuhan umat menjadikan kepemimpinan Rasulullah SAW bersifat fleksibel, visioner, dan penuh hikmah. Hal inilah yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut dalam pembahasan tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan Madinah. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa proses masuk dan berkembangnya Islam di Mekah dan Madinah terjadi dalam kondisi yang sangat berbeda. Perbedaan situasi inilah yang kemudian membentuk cara Nabi Muhammad memimpin umatnya. Di Mekah, Nabi Muhammad SAW memimpin dalam keadaan penuh tekanan dan penolakan. Beliau tidak memiliki kekuasaan politik, namun mampu membangun kekuatan umat melalui keteguhan iman, keteladanan akhlak, dan kesabaran dalam berdakwah. Sementara itu, di Madinah, Nabi Muhammad SAW memimpin masyarakat yang majemuk dan mulai membangun tatanan sosial hukum serta pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bukanlah kepemimpinan yang kaku, melainkan kepemimpinan yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebutuhan umat. Beliau menjadi teladan sebagai pemimpin spiritual, sosial, sekaligus pemimpin negara. Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, selanjutnya saya akan menjelaskan karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW
pada periode Mekah dan periode Madinah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan beliau pada kedua periode tersebut. Yang pertama adalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Periode Mekah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun, sejak turunnya wahyu pertama hingga hijrah ke Madinah. Pada masa ini, Nabi Muhammad SAW memimpin umat Islam yang sangat sedikit jumlahnya dan berada dalam kondisi tertindas. Karakter kepemimpinan di periode Mekah yaitu: pertama, kepemimpinan yang berorientasi pada dakwah dan moral. Nabi Muhammad SAW lebih menekankan pada pembinaan akidah, tauhid, dan akhlak. Beliau mengajak masyarakat meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang persuasif dan penuh kesabaran. Kedua, kepemimpinan yang sabar dan penuh keteladanan. Beliau menghadapi berbagai bentuk tekanan, hinaan, bahkan kekerasan, namun tidak membalas dengan kekerasan. Sikap sabar ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bersifat moral dan memberi contoh nyata kepada para pengikutnya. Ketiga, kepemimpinan non-konfrontatif. Pada periode ini, Nabi tidak menggunakan kekuatan fisik atau politik. Strategi beliau adalah bertahan, memperkuat iman umat, serta membangun solidaritas internal umat Islam. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan periode Mekah, yaitu faktor yang pertama adalah kondisi sosial masyarakat Quraisy yang masih kuat dengan tradisi jahiliyah dan struktur kesukuan. Faktor kedua adalah posisi umat Islam sebagai kelompok minoritas dan lemah secara politik. Faktor ketiga, fokus wahyu yang lebih menekankan pembinaan akidah dan akhlak. Faktor-faktor inilah yang membentuk karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Mekah sebagai pemimpin spiritual dan moral. Selanjutnya adalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Periode Madinah dimulai setelah peristiwa hijrah dan berlangsung sekitar 10 tahun hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini beliau tidak hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai kepala negara dan pemimpin politik. Karakter kepemimpinan di periode Madinah yang pertama yaitu kepemimpinan yang bersifat politik dan administratif. Nabi Muhammad SAW memimpin masyarakat Madinah yang majemuk, terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, dan kelompok lainnya. Beliau mengatur pemerintahan, ekonomi, pertahanan, dan hukum. Kedua, kepemimpinan yang adil dan demokratis. Nabi selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, seperti dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Hal ini menunjukkan prinsip partisipasi dalam kepemimpinan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang tegas namun penuh kasih. Beliau tegas dalam menegakkan hukum, tetapi tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa membedakan status sosial. Yang keempat adalah kepemimpinan integratif dan inklusif. Hal ini tercermin dalam Piagam Madinah yang menjadi dasar kehidupan bernegara dan menjamin hak seluruh warga Madinah tanpa diskriminasi agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan periode Madinah yaitu: yang pertama, adanya perubahan posisi umat Islam menjadi komunitas, mayoritas, dan mandiri. Faktor yang kedua, kebutuhan untuk mengelola masyarakat yang plural. Faktor ketiga, tantangan eksternal berupa ancaman militer dan politik dari Quraisy Mekah. Faktor keempat, turunnya wahyu yang berkaitan dengan hukum sosial dan politik. Semua faktor tersebut membentuk karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara yang adil, bijaksana, dan visioner. Kesimpulan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bersifat dinamis dan kontekstual. Pada periode Mekah, beliau tampil sebagai pemimpin moral dan spiritual. Sedangkan pada periode Madinah, beliau menjadi pemimpin politik, sosial, dan negara. Perbedaan karakter kepemimpinan ini bukanlah perubahan prinsip, melainkan penyesuaian strategi
sesuai kondisi umat dan tantangan zaman yang menjadikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW relevan sepanjang masa. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu karakter kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, serta kontribusinya bagi perkembangan Islam. Pada materi sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan periode Madinah. Setelah wafatnya Rasulullah, kepemimpinan umat Islam tidak berhenti, tapi dilanjutkan oleh para sahabat terbaik yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Pada materi kedua ini, saya akan menjelaskan karakter kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, serta kontribusi besar mereka dalam perkembangan sejarah dan agama Islam. Yang pertama, kita masuk sahabat yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai sosok yang lembut, jujur, rendah hati, dan sangat setia kepada Rasulullah. Karakter utama kepemimpinan Abu Bakar adalah keteguhan iman dan keikhlasan. Meskipun terkenal lembut, Abu Bakar sangat tegas dalam perkara akidah. Hal ini terlihat ketika banyak kabilah Arab yang murtad dan menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar dengan tegas menyatakan bahwa zakat adalah bagian dari Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Kontribusi besar Abu Bakar bagi Islam antara lain yang pertama yaitu menumpas gerakan kemurtadan dan nabi palsu, sehingga persatuan umat Islam tetap terjaga. Yang kedua, memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat demi menjaga syariat Islam. Yang ketiga, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf atau usulan Umar bin Khattab agar wahyu Allah tetap terjaga keasliannya. Melalui kepemimpinannya, Abu Bakar berhasil menyelamatkan fondasi Islam di masa yang sangat kritis. Yang kedua yaitu kepemimpinan Umar bin Khattab. Khalifah kedua adalah Umar bin Khattab yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, disiplin, dan berwibawa. Namun di balik ketegasannya, Umar memiliki hati yang sangat lembut dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya. Karakter kepemimpinan Umar bin Khattab sangat menonjol dalam hal keadilan dan keberanian mengambil keputusan. Beliau tidak segan menegur pejabat yang berlaku zalim, bahkan kepada keluarganya sendiri. Kontribusi besar Umar bin Khattab antara lain, yang pertama, memperluas wilayah Islam hingga ke Persia, Syam, Mesir, dan Irak. Yang kedua, menyusun sistem pemerintahan yang rapi seperti pembentukan Baitul Mal, sistem pajak, dan administrasi negara. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriyah yang hingga kini masih digunakan oleh umat Islam. Yang keempat, menjamin kesejahteraan rakyat termasuk kaum miskin, anak yatim, dan non-muslim. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam berkembang tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem peradaban dan pemerintahan yang adil. Kita masuk ke sahabat yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang dikenal sebagai sosok sabar, dermawan, lembut, dan sangat pemalu. Beliau juga termasuk sahabat Nabi yang paling banyak menginfakkan hartanya untuk kepentingan Islam. Karakter kepemimpinan Utsman bin Affan menonjol dalam kelembutan dan kesabaran, terutama dalam menghadapi berbagai ujian dan fitnah di masa pemerintahannya. Kontribusi besar Utsman bin Affan antara lain yang pertama yaitu membukukan Al-Quran dalam mushaf Utsmani untuk menyatukan bacaan Al-Quran di seluruh wilayah Islam. Yang kedua, memperluas wilayah Islam, khususnya melalui kekuatan maritim atau angkatan laut Islam. Yang ketiga yaitu mengembangkan fasilitas umum seperti masjid dan sarana ibadah. Yang keempat, menginfakkan harta pribadinya untuk kepentingan umat termasuk perluasan Masjid Nabawi. Meskipun menghadapi banyak konflik internal, jasa Utsman sangat besar dalam menjaga kemurnian Al-Quran hingga sampai kepada kita hari ini. Gak kerasa kita udah sampai di akhir ya teman-teman. Sebagai penutup dari materi ini, jika kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya tentang kepemimpinan Nabi Muhammad, maka dapat kita pahami bahwa kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin, khususnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, merupakan kelanjutan langsung dari teladan kepemimpinan Rasulullah. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, musyawarah, kesederhanaan,
dan kepedulian terhadap umat yang diajarkan Nabi Muhammad tidak berhenti setelah beliau wafat. Nilai-nilai tersebut justru dihidupkan dan diterapkan oleh para sahabat dalam memimpin umat Islam pada masa-masa awal perkembangan Islam. Abu Bakar melanjutkan keteguhan akidah Rasulullah, Umar bin Khattab meneladani keadilan dan ketegasan beliau, sementara Utsman bin Affan menjaga kelembutan, kesabaran, serta kemurnian Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Dari sini kita belajar bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah estafet nilai, bukan sekadar pergantian jabatan. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang berpijak pada akhlak, tanggung jawab, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kemaslahatan umat. Semoga materi yang saya sampaikan baik pada pembahasan pertama maupun pada pembahasan kedua dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Islam dan menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meneladani sikap kepemimpinan yang baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.